Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penyajian data di Microsoft Excel dan juga di software SPSS ya. Yang pertama kita ke Microsoft Excel dulu. Nah, ini saya sudah punya datanya, yaitu data UAS Statistika Mahasiswa Stikom ya. Di sini misalkan untuk kelas yang pertama itu nilainya di kisaran 61 sampai 70 itu ada 3 orang yang mempunyai nilai di kisaran tersebut. Nah, untuk kelas kedua juga di sini kisaran nilai dari 71 sampai 80 itu ada 13 orang dan seterusnya sampai ke kelas keempat. Nah, yang pertama jika kita ingin menyajikannya dalam bentuk tabel, kita dapat ada dua cara. Yang pertama tuh saya copy ini dulu di sini ya. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita memblok dulu, terus kita klik menu insert, kita pilih table. Kita pilih table di sini ya. Setelah muncul seperti ini, langsung kita klik OK. Nah, yang inilah yang merupakan tabel data UAS Statistika Mahasiswa Stikom. Nah, cara yang kedua, kita tidak perlu lagi untuk mengklik menu insert, kita langsung saja ke border. Nah, ini nih bottom border, kita pilih yang ini, all borders. Oke. Nah, ini dia sudah berbentuk dalam tabel seperti ini. Nah, tinggal kalau kita mau mengeditnya, kita ke cell styles. Yang di sini kita bisa pilih warna-warnanya seperti apa atau mau tipenya seperti apa. Misalkan saya pilih di sini. Nah, saya pilih yang warna hijau untuk yang judulnya, sedangkan yang isinya saya pilih warna pink. Nah, ini bentuk tabelnya. Nah, yang kedua, jika kita ingin menyajikannya dalam bentuk diagram atau grafik, hal pertama yang harus kita lakukan pun harus memblok dulu data penelitian kita. Setelah itu kita klik menu insert, kita pilih charts. Nah, ini ada arah panah bawah di samping kata charts nih. Kita klik. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan untuk kita menyajikan data dalam bentuk diagram ataupun grafik. Nah, misalkan saya pilih dalam bentuk diagram batang ya, tetapi yang berdiri tegak. Misalkan saya pilih yang ini, stacked column. Saya klik ya, saya pilih OK. Nah, akan munculnya seperti ini. Yang mempunyai nilai 61 sampai 70 itu ada 3 orang. Di sini antara 2 dan 4 ini ada 3 di sini. Dan seterusnya untuk kelas kedua nilai 71 sampai 80 itu ada 13 orang. Nah, ini di antara 12 dan 14 dan seterusnya untuk kelas ketiga dan kelas keempat. Nah, yang di bagian atas ini desain, ini kalian dapat mengubah-ubah warna dari batang kalian di sini, diagram batang. Misalkan saya mau pilih warnanya itu warna hijau. Nah, akan berubah seperti ini. Dan di sini ada berbagai macam tipe diagram batang. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, batangnya akan sama besar. Kalau saya pilih yang ini seperti apa? Nah, itu tidak lagi dia dalam bentuk diagram kartesius, tapi dia hanya berbentuk garis lurus dan di dalam diagram batangnya tuh sudah ada nilai frekuensinya seperti itu. Nah, ini juga. Tapi kita pilih yang ini saja ya. Oke. Itu untuk diagram batang. Bagaimana kalau kita ingin menyajikannya dalam bentuk diagram garis? Bagaimana? Nah, hal pertama juga seperti demikian, harus kita blok dulu. Nah, kita klik menu insert, kita pilih
Yang di sini sebenarnya sudah boleh kita pilih ya, yang di atasnya ini nih. Yang ini juga pilihan yang ada di menu chart sini. Oke, nah kita langsung saja pilih yang atasnya ini. Dalam bentuk diagram garis line ya. Misalkan saya pilih yang ini, line. Ini stake line ya. Kalau kita pilih stake line seperti apa? Nah, ini seperti ini ya. Yang punya nilai 61 sampai 70 ini ada di dia punya frekuensinya tuh ada 3 ya, ada 3 yang ini. 71 sampai 80 yang ini ya. Jumlahnya tuh ada 13 orang ini. 81 sampai 90 dia ada di 10 karena yang mempunyai nilai 81 sampai 90 itu ada 10 orang. Dan yang 91 sampai 100 itu hanya ada 5 orang. Nah, ini nih. Dia di tengah-tengah dari angka 4 dan 6. Di sini ada angka 5 di sini. Oke ya. Itu untuk diagram garis. Nah, gimana kalau untuk diagram lingkaran ya? Diagram lingkaran sama hal juga. Kita harus memblok dulu ya. Kita klik menu insert, kita pilih pie di sini, pie ya. Kita pilih pie. Saya klik di yang arah panah bawahnya itu. Misalkan saya mau buatnya dalam bentuk 3 dimensi ya. Seperti ini ya. Saya klik ya. Nah, ujungnya tuh seperti ini. Jadi dapat kita lihat bahwa daerah atau bagian dari diagram lingkaran yang paling kecil yaitu yang mempunyai nilai 61 sampai 70. Nah, ini nih, dia yang berwarna biru. Nah, yang paling besar ini yang mempunyai nilai di kisaran 71 sampai 80 itu ada 13 orang. Disusul dengan yang mempunyai nilai 81 sampai 90 yang ini nih, yang berwarna hijau. Sedangkan yang 91 sampai 100 itu hanya ada 5 orang ya. Dia yang berwarna ungu. Nah, ketika saya memilih pilihan dari diagram lingkaran sini, saya misalkan mau pilih yang ini dalam bentuk persen juga. Nah, itu akan ketahuan ya. Jadi yang paling besar tuh yang mempunyai nilai di kisaran 71 sampai 80, ada 42% seperti itu. Dan yang paling kecil yaitu yang mempunyai nilai di antara 61 sampai 70 itu hanya ada 10% dari total keseluruhan mahasiswa, yaitu ada 31 orang. Seperti itu. Nah, ketika kita juga ingin menyajikannya dalam bentuk diagram titik atau scatter ya, kita klik menu insert, kita pilih scatter. Kita klik arah panah bawah. Misalkan saya mau scatternya hanya berbentuk titik biasa seperti ini ya, saya pilih ini. Nah, ini dia diagram titik ya, diagram titik kita ini seperti ini. Di sini kalian bisa memilih-milih untuk mengubah tipe diagramnya mau seperti apa, seperti itu. Oke ya, ini diagram titiknya. Oke. Nah, itu kalau kita ingin menyajikan datanya dibentuk atau lewat software Microsoft Excel. Nah, ada lagi itu yang namanya area ya. Area itu dia seperti bentuknya shape dari diagram garis ya. Dia berbentuk bangun datar dari diagram garis. Kita pilih area ya. Misalkan saya mau areanya yang ini saja, yang simple ya, yang simple. Nah, saya pilih klik. Nah, ini. Nah, kalau kalian lihat ya, kalau kalian lihat ini, dia akan sama dengan daerah dari diagram garis ya. Ini. Nih, yang ini kan. Nah, kalau di diagram garis dia hanya berbentuk garis ya. Tapi kalau di yang bentuknya area itu seperti bentuk